Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi dengan saya Joni Karman. Alhamdulillah di semester 3 ini saya mengajar mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Sebelumnya di semester 2 yang lalu saya mengajar basis data terapan. Jadi tentu kalian sudah kenal saya di mata kuliah sebelumnya di semester 2. Nah, di semester 3 ini saya mengajar mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Saya rasa untuk perkenalan kita alhamdulillah sudah kenal semua. Kebetulan di prodi ini, mata kuliah di prodi rekayasa sistem komputer, kebetulan saya juga adalah ketua program studi. Jadi saya rasa kita tidak bahas perkenalan dan kita langsung membahas tentang silabus dan aturan pembelajaran online. Jadi kali ini pembelajaran online yang kita laksanakan di semester ganjil ini atau di semester 3 ini, kita bersama-sama dosen, kebetulan bersama Kaprodi dan pimpinan kita sudah merapatkan aturan pembelajaran online. Yang pertama, aturan pertama yaitu mahasiswa melihat kode kelas di AMS dan masuk kelas di Google Classroom dengan kode tersebut. Di AMS, mahasiswa bisa klik menu materi, di mana setiap dosen, mungkin bukan hanya di mata kuliah saya, di setiap dosen tentu nge-share di materi itu kode kelas masing-masing mata kuliah. Kemudian mengikuti kelas di Google Classroom. Jadi kemarin saya udah share email email dengan NIM kalian @unib.bina.insan yang saya sudah himbau untuk diaktifkan, karena di Google Classroom ini nggak akan bisa masuk kalau emailnya bukan email yang dibuat oleh kampus, ini @unib.bina.insan.ic.id. Selanjutnya batas waktu pertemuan terhitung 1 minggu, yaitu hari Senin sampai Minggu. Jadi materi akan diupload di setiap hari Senin. Jadi pertemuan 1 dan seterusnya materi itu akan diupload setiap hari Senin, dan batas waktunya itu sampai hari Minggu pukul 24.00. Nah, jika dalam 1 minggu Senin sampai Minggu mahasiswa tidak absen, maka dinyatakan tidak masuk oleh bagian absensi pada pertemuan tersebut. Jadi saya harap mahasiswa terus pantau, terutama di hari Senin, karena setiap materi seluruh perkuliahan itu diupload oleh dosen tersebut. Kemudian selanjutnya untuk mahasiswa yang mungkin izin bisa melalui, misalkan dia sakit atau berhalangan hadir ya. Nah, itu memang nggak bisa, ini bisa minta tolong atau bisa langsung izin klik di link yang kami sediakan, yaitu di https://sid/unib.b/absen. Nah, itu saya rasa itu untuk aturan perkuliahan online. Nah, untuk silabus, kita di setiap pertemuan itu ada 16 pertemuan, itu sudah di-include dan sudah dipotong oleh 2 pertemuan, yaitu UTS dan UAS, ujian akhir semester. Di mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data ini, di pertemuan pertama ya ini hari ini ya, kita akan menjelaskan silabus dan kontrak perkuliahan, ya ini instalasi kabelan. Selanjutnya kita akan melakukan pekabelan jaringan LAN, ya ini ada menggunakan kabel UTP strike ya, strike through atau UTP crossover. Jadi ada 2 tipe kabel yang nanti akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Yang selanjutnya yang ketiga, menjelaskan pengalamatan jaringan komputer dan konfigurasi TCP/IP. Nah, nanti kita akan bahas ini ada hitung-hitungannya juga. Yang keempat, menjelaskan pengalamatan jaringan komputer IP kelas A, IP kelas B, IP kelas C, kelas D dan E. Nah, ini kita harus tahu nih, IP itu ada kelas A, B, C, terutama yang kita pakai ini kebanyakan itu kelas C. Selanjutnya yang kelima, menjelaskan konfigurasi jaringan wireless ad hoc dan wireless infrastruktur. Nanti juga ada aplikasi untuk jaringan wireless ad hoc
yang bawaan Windows, yang standar nanti akan saya juga jelaskan dan kita praktekkan. Karena mata kuliah ini 4 SKS, jadi ada 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang WiFi 802.11a, B, G, N, AC ya. Nah, kebetulan kemarin saya udah ikut lomba di mewakili Bina Insan, itu untuk tentang WiFi, salah satu merek yang baru sekarang lagi naik-naiknya ya, setelah Mikrotik itu ada Aruba. Alhamdulillah kampus kita masuk salah satu nominasi kampus terbaik untuk kompetisi Aruba, produk Aruba, ya ini terutama di access point. Selanjutnya menjelaskan teknik subnetting. Nah, ini kita akan tadi di kelanjutan dari IP class ABC, nanti kita akan menghitung bagaimana teknik subnetting itu. Dan ke-8 kita akan UTS. Jadi UTS nanti kita membahas, mereview dari 7 kali pertemuan yang kita bahas materinya. Kita akan buat, biasanya saya akan buat soal berupa studi kasus atau project untuk soal UTS-nya tersebut. Nanti kita sesuaikan. Dan ke-9 itu kita lanjutkan tadi teknik subnetting. Jadi di subnetting itu ada kelas A, ada kelas B, dan ada perhitungan subnetting kelas C. Nah, kalau kelas yang biasa kita mudah awal kita pakai itu subnet kelas C dulu. Nanti kalau kita sudah paham subnetting kelas C, NICDR, nanti insya Allah di subnetting kelas B dan kelas A kita akan mudah memahaminya. Yang ke-10 menjelaskan cara menghubungkan jaringan lokal ke internet, membangun koneksi internet. Nah, ini kita akan coba koneksi LAN untuk koneksi ke jaringan internet. Yang ke-11 menjelaskan cara menghubungkan jaringan lokal ke internet. Itu masih satu materi yang kita pecah jadi 2 materi, 2 pertemuan. Selanjutnya menjelaskan konsep routing. Kemudian di konsep routing itu kita menjelaskan konfigurasi router pada paket tracer. Jadi kita akan menggunakan sebuah aplikasi paket tracer. Ini ada aplikasi simulasi jaringan. Biasanya paket tracer ini dipakai untuk simulasi CCNA, Cisco ya. Jadi kalau kita menggunakan produk Cisco, jadi CCNA 1, 2, dan 3 itu kita menggunakan simulasi aplikasi paket tracer. Selanjutnya yang ke-14 menjelaskan konfigurasi routing melalui software simulasi paket tracer static routing. 15 masih di ini paket tracer kita menggunakan dynamic routing, dan 16 adalah UAS, ujian akhir semester. Jadi total 16 pertemuan. Mudah-mudahan di pertemuan ini kalian memahami basic dari jaringan komputer itu sendiri. Lanjut, baik, di pertemuan tadi saya sudah menjelaskan, kita akan menjelaskan di pertemuan pertama itu materi tentang jaringan komputer. Jadi kita harus tahu dulu apa sih jaringan komputer. Di slide saya ini, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data informasi. Program-program, penggunaan bersama perangkat kertas seperti printer, hard disk, dan lainnya. Jadi kita bisa berbagi baik itu alat ya, baik itu printer. Jadi kita misalnya kalau printer itu kita bisa ngeprint satu printer untuk beberapa komputer. Nah, kita sharing penggunaan dari printer tadi, hard disk tadi ya, dan lainnya. Kemudian jadi awalnya networking atau jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Anda bisa lihat di slide ini, di slide ini itu adalah topologi bus. Kemudian komunikasi data. Jadi mata kuliah ini kan jaringan komputer dan komunikasi data. Ada komunikasi data di sini. Di gambar ini ada source, ada transmitter, ada transmit system, ada receiver, destination system ya. Ini ada contoh gambar ya. Transmission system, utilization, pengalaman ya. Jadi dari sumbernya data ditransmit ya, kemudian ditransmisi, kemudian dikirim ya. Nah, ini ada bentuk. Jadi komunikasi data. Jadi jaringan komputer dan komunikasi itu saling berkaitan di sini. Di sini juga ada gambar tentang workstation, modem, dari mana satu komputer itu ke modem koneksi ya menggunakan public telephone network. Di sini ada modem lagi, ada server ya. Misal kita menggunakan ISP, Internet Service Provider ya. Kebetulan kita di infrastruktur jaringan komputer kita di kampus Universitas Bina Insan ini alhamdulillah sudah baik ya. Kita punya server untuk AMS, punya server untuk aplikasi
OJS, aplikasi AMS ya, dan aplikasi sister dan lainnya. Jadi banyak kita menggunakan aplikasi yang mana datanya tersimpan di satu server. Baik, selanjutnya, nah sambungan jaringan komputer. Jadi kita bicara sejarah dulu. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalfe pada tahun 76, diberi nama Ethernet. Jadi kalau ada konektor di belakang komputer Anda, ada tersambung kabel, itu namanya konektor Ethernet. Nah, ini awal ditemukan. Ini gambarnya bisa kalian lihat di sini. Dia mendesain gambarnya, ya. Di sini ada tab, transceiver, station, ya, interface cable, interface controller, dan terminator. Kemudian komponen jaringan. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen yang dapat meliputi komponen hardware dan software. Nah, di komponen hardware itu terdiri dari PC, yaitu personal komputer atau laptop itu, dan lain-lain, atau sebutan lainnya dari komputer, CPU. Kemudian ada network interface card. Jadi ada kartu jaringan, kalau kita bisa artikan NIC itu, ada kabel, ada topologi jaringan, ya. Jadi ada topologinya. Kemudian di komponen software itu ada sistem operasi jaringan, ada network adapter driver, ada protokol jaringan. Kemudian protokol jaringan, tadi disebutkan protokol jaringan. Agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang cara berkomunikasi. Nah, tata cara atau aturan komunikasi ini yang disebut dengan protokol. Nah, protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadinya komunikasi. Jadi protokol jaringan itu bagaimana cara komputer satu dan yang lain itu berkomunikasi. Nah, ada 3 jenis protokol yang dikenal di jaringan komputer. Yang saat ini mungkin kita sering memakainya mungkin kita kenal istilah TCP/IP. Nah, di sebelumnya itu ada NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, menggunakan aturan penamaan dengan 16 karakter, di mana 5 karakter untuk nama dan 1 karakter tipe dari entity. NetBEUI tidak memiliki kemampuan routing. Nah, jadi kelemahannya tidak memiliki kemampuan routing, sehingga jaringan dengan NetBEUI bersifat lokal atau tidak bisa menghubungkan dua jaringan NetBEUI. Jadi sifatnya lokal. Kemudian berkembang lagi ada IPX, SPX, Internet Square Packet Exchange, merupakan pengembangan dari NetBEUI dengan penambahan kemampuan routing dan remote console. Juga terus berkembang, dan terakhir TCP/IP. Nah, TCP/IP ini sudah TCP/IP 6 sekarang. Tapi yang umumnya yang familiar kita pakai TCP/IP 4, Transmission Control atau Internet Protocol. Jadi salah satu protokolnya kita menggunakan TCP/IP yang sampai saat ini yang paling familiar dan paling banyak dipakai. Menggunakan aturan penamaan dengan beberapa angka numerik yang dipisahkan dengan titik dot desimal. Nah, TCP/IP merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan karena didorong dari kenyataan bahwa internet menggunakan protokol TCP/IP. Jadi paling banyak digunakan TCP/IP ini. Nah, di sini ada gambar bagaimana jaringan itu bekerja. Jadi bisa kita lihat di sini ada network client, ya. Network client itu komputer klien, ya, jaringan dari komputer lain. Kemudian ada protokol, di sini ada 3 macam protokol yang dipakai, ada network adapter. Kemudian ada network kabel. Nah, jaringan kabel ini yang menghubungkan komputer satu dan lainnya. Nah, area jaringan komputer ditentukan berdasarkan jarak jangkauan dan kebutuhan peralatan yang digunakan seperti repeater, bridge, router, dan gateway. Nah, di sini ada jaringan komputer lokal LAN, ada jaringan komputer metropolitan MAN, ada jaringan komputer skala luas WAN. Jadi ada 3, LAN, MAN, dan WAN. Nah, kemudian tipe jaringan, terdapat 2 tipe utama dalam jaringan, yaitu peer-to-peer atau workgroup. Jadi kita bisa peer-to-peer ini biasanya media kabelnya kita gunakan kabel cross. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba mempraktekkan bagaimana membuat sebuah kabel jaringan tadi, misalnya menggunakan tipe jaringan peer-to-peer. Atau yang kedua menggunakan client server, itu biasanya menggunakan kabel strike, ya, atau domain. Nah, peer-to-peer di sini bisa dilihat di gambar, ya. Pada jaringan tipe ini semua komputer berkedudukan sama, dapat bertindak sebagai sebuah PC client maupun di server, ya. Karena dia siapapun bisa jadi server, tergantung mereka yang mengatur data apa yang mereka sharing, dan printer, berbagi printer dan lainnya. Bisa dilihat di sini gambar peer-to-peer dengan menggunakan hub, ada juga peer-to-peer dengan menggunakan langsung PC ke PC. Biasanya kalau peer-to-peer dengan 2 PC itu biasanya langsung dia menggunakan kabel cross. Kemudian yang tipe yang kedua yaitu jaringan client server domain.
Nah, pada jaringan tipe ini terdapat sebuah PC server yang berfungsi untuk mengatur dan membagikan informasi ke setiap PC klien yang terhubung dengannya. Nah, server ini sebagai pelayan di sini menyediakan sarana untuk klien pemakai jasa untuk mengambil data, sharing kelas dan mengkonfigurasi security pada suatu jaringan. Jadi cukup satu server yang mengatur seluruh komputer untuk menggunakan data, sharing kelas. Jadi dia diatur dalam satu komputer server. Kemudian selanjutnya topologi jaringan. Nah, topologi adalah susunan geometri beberapa komputer terminal node dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Penentuan topologi jaringan akan berpengaruh pada pertama, tipe peralatan equipment jaringan yang dibutuhkan, kedua, kemampuan peralatan atau equipment, tiga, pertumbuhan jaringan, empat, penanganan manajemen jaringan. Nah, bentuk topologi dapat dilihat secara fisik, yaitu dengan melihat bentuk pengkabelan yang digunakan maupun secara logika, yaitu dengan melihat bagaimana aliran data ini melalui topologi jaringan tersebut. Jadi ada banyak macam topologi jaringan ya. Nanti kita bahas berikutnya ya. Yang pertama itu adalah topologi bus atau bus linear bus. Nah, pada topologi bus ini setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal yang disebut TRAN, backbone atau segmen media koneksi yang digunakan adalah kabel coax RJ58 atau 10 base 2. Atau kalau sekarang itu kalau kamu lihat kabel koaksial itu kayak kabel di parabola, itu dari antena parabola ke receiver itu. Nah, itu adalah kabel koaksial. Kalau yang konektor yang bulatnya itu namanya RJ58 atau banyak seri RJ-nya. Untuk mengefisienkan penggunaan jaringan digunakan metode CSMA atau CD, Carrier Send Multiple Access Collision Detect, yang dapat mengurangi terjadinya massa tenggang saluran kosong dengan mendeteksi tabrakan informasi. Bisa Anda lihat gambar yang saya tampilkan di slide ini ya. Itu salah satu bentuk topologi bus atau linear bus. Selanjutnya topologi star. Nah, topologi star ini yang paling banyak dipakai terutama di lab kita ya, lab kita di Unip Bina Insan di Fakultas Komputer ini kita rata-rata menggunakan topologi star karena fokusnya topologi star itu fokusnya di switch dan hub ya. Karena dia berbentuk seperti bintang ya. Pada topologi star, setiap komputer dikonsentrasikan pada sebuah komponen yang disebut dengan hub atau multipoint, radiator, konsentrator sehingga membentuk seperti bintang. Yang seperti saya bilang tadi, ya, menggunakan switch atau hub. Media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP atau 10, 100, 1000 BST. Ya, jadi kabelnya kabel UTP. Nanti di pengkabelan kita ada materi sendiri dan kita akan bahas tersendiri. Topologi ring selanjutnya yang ketiga. Nah, ini bentuk topologi ring ya, ini topologi yang seperti membentuk cincin ya. Setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal sehingga membentuk lingkaran tanpa memiliki ujung kabel. Topologi ini mirip dengan topologi bus dan setiap komputer akan mempengaruhi sinyal data. Jadi pengaruhnya itu di sinyal data karena dia kabel tunggal tadi. Selanjutnya media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP K3 atau token ring. Kemudian komponen pembentuk jaringan komputer. Jadi di sini ada beberapa komponen pembentuk jaringan ini alat-alatnya. Ada pertama adalah Ethernet NIC ya, kartu jaringan yang digunakan untuk menghubung PC satu dengan yang lain. Tadi saya di awal memperkenalkan Ethernet ya, salah satu ini yang rancangan yang dibuat ketika jaringan itu ditemukan ya. Ini ada bentuk macam Ethernet ya, ada 4 macam nih, bentuk USB, ada yang bentuk ya, ini untuk konektor RJ45 ya dan lainnya. Nah, kemudian kabel. Jadi kabel ini jaringan Ethernet bus menggunakan kabel RJ58 yang saya bilang tadi adalah kabel koaksial. Yang pertama kita menggunakan kabel koaksial. Kemudian Arnet juga menggunakan kabel RJ58 tapi menggunakan sebuah konsentrator. Saat ini IRC sudah sangat jarang dipakai. Jadi kalau yang untuk RJ58 ini jarang dipakai untuk kabel koaksial ya, karena memang kebocoran datanya ini ya. Jadi kabel yang rata-rata sekarang banyak dipakai itu adalah kabel jaringan yang paling banyak dipakai adalah UTP atau Unshielded Twisted Pair ya. Atau pasangan kabel berpilih tanpa pelindung. Untuk pemakaian luar gedung digunakan STP. Sama aja, jadi terdiri dari 8 kabel kecil dipilih, yaitu putih oranye ya. Putih hijau, putih biru dan putih coklat. Nah, itu kemudian ada susunan kabelnya yang akan kita cramping. Kemudian hub.
Nah, di gambar yang saya contohkan ini, nah ini cara kerja hub. Bisa Anda lihat, ya, ini cara kerja hub di gambar yang saya tampilkan. Untuk menyambung komputer biasanya menggunakan hub. Hub bekerja dengan metode broadcast sehingga semua port yang ada akan dikirim sinyalnya. Nah, ini kalian bisa lihat di gambar. Gambar animasi yang saya tampilkan ini. Oke. Selanjutnya, dengan metode broadcast sering terjadi tabrakan domain collision yang akhirnya akan memperlambat akses jaringan. Selain lambat karena terjadi domain collision, hub juga akan membagi bandwidth ke seluruh dalam jumlah port. Jadi sama ya, kalau dalam satu port itu bandwidth yang dibaginya. Radio atau wireless LAN kebanyakan menggunakan metode hub. Jadi kecepatannya akan berkurang kalau pengguna bertambah, dan juga kalau satu terminal hang akan menyebabkan yang lain juga bisa hang. Ini gambar hub ya, untuk mengatasi domain collision dan penurunan kecepatan kerja dalam satu jaringan komputer, maka digunakan switch. Nah, ini. Jadi sekarang hub itu sudah jarang dipakai, tapi orang sudah menggunakan switch atau hub. Switch bekerja dengan metode mengakses tabel MAC address, alamat fisik kartu jaringan. Jadi kalau sinyal berasal dari port 1 ke port lainnya, tidak akan di broadcast ke port yang tidak dituju. Nah, itu cara kerjanya switch. Nah, untuk mengurangi terjadi domain collision, maka digunakan bridge agar jumlah komputernya menjadi berkurang. Ya, nah ini gambar bridge ya. Jadi bridge ini digunakan untuk antara hub ya. Jadi dia untuk mengurangi terjadinya domain collision. Nah, penggunaan bridge masih menyebabkan terjadinya domain collision di masing-masing grup, dan juga akan terjadi broadcast collision karena akan terjadi penukaran dari data satu ke grup yang lainnya. Jadi istilah broadcast collision ini istilah ini ya, gangguan pada sistem jaringan yang menggunakan hub ya, switch hub tadi ya. Selain itu, bridge akan meneruskan semua protokol yang ada. Ya, ini. Jadi lihat di sini ada protokolnya ya. TCP/IP, NetBEUI, IPX, SPX, AppleTalk ya. Jadi kalau yang produk Apple ya, dia menggunakan TCP AppleTalk. Dia punya protokol tersendiri. Nah, untuk menghindari terjadinya broadcast collision dan saling meneruskan protokol, maka digunakan router. Ada lagi router. Dengan router, protokol dilewatkan hanya TCP/IP saja. Router juga untuk mengarahkan IP address dari satu jaringan ke jaringan lain. Anda bisa lihat di sini ya. Ya, ini cara dia mengirim IP ya. Jadi router ini dia bisa ngatur. Kalau sekarang di teknologi sekarang itu ada namanya RB, Mikrotik RB atau router board ya. Jadi RB ini dia yang ngatur bagi bandwidth, yang ngatur IP, semuanya melalui router board ya. Oke, nah itulah materi yang untuk hari ini ya. Tadi tentang LAN, ya, komponen jaringan, protokol jaringan, ya, alat-alat dan komponen jaringan itu sendiri, ya. Jadi definisi dan sejarah jaringan tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Jika memang ada yang belum jelas apa yang sudah saya sampaikan, ya, termasuk tadi peraturan perkuliahan. Dan satu lagi, sistem penilaian kita tetap sama ya. Jadi kehadiran itu 15% ya. Jadi kita ada 100 nilai itu ada 100%. Pertama 15% kehadiran, tugas dan kuis 25%, UTS 30%, dan terakhir UAS 35%. Jadi totalnya 100%. Jadi saya harap karena kita dimudahkan kalau untuk kehadiran aja, kita dimudahkan dengan absensi. Nanti video yang saya buat ini menjelaskan tentang materi ini bisa Anda pahami. Jika masih ada yang belum paham yang saya jelaskan, silakan kalian komen di Google Class ya. Nanti saya akan coba satu persatu menjawab ya, apa yang mungkin di setiap materi di pertemuan awal ini yang masih kurang paham. Jadi saya rasa itu ya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua, dan tetap di rumah, jangan lupa pakai masker. Sekian.